Jadi, eee, biasanya KMMB itu most likely menggunakan 2 tools ini Bapak Ibu, strategic tools ini. Yang pertama terkait dengan Heartland Matrix, kemudian Paradox Matrix. Untuk Heartland Matrix ini sendiri adalah tools yang biasanya itu, diberi apa ya, biasanya itu kalau secara teknisnya tim KMMB itu akan memberikan pertanyaan atau melakukan asesmen kepada, induk atau perusahaan holding, bagaimana sih dari kacamata holding terhadap kinerja anak perusahaan itu seperti apa dari indikator-indikator yang sudah, diberikan. Kemudian baru, setelah dilakukan berbagai pertanyaan, dilakukan interview atau asesmen dengan berbagai pertanyaan dan indikator yang sudah dibuat, itu baru nanti, muncul, di dalam apa namanya, matriks itu secara existing itu ada di mana, ada di strategic asset kah, perusahaan ini strategic asset atau strategic contributors kah, atau non strategic asset, atau strategic liabilities. Nah, bedanya apa sih dari keempat, matriks ini? Kalau strategic asset itu berarti secara apa namanya, secara laba, kontribusi laba dari anak perusahaan itu cukup baik gitu terhadap, konsolidasi laba atau konsolidasi pendapatan perusahaan. Jadi memang, anak perusahaan itu cukup, punya punya kontribusi besar ya terhadap pendapatan perusahaan, terhadap laba perusahaan, seperti itu. Jadi, kasarnya mungkin jadi jagoannya, holding gitu untuk bisa cari, uang, yang nantinya akan dikonsolidasikan ke, perusahaan holding. Nah, kalau strategic contributor sebenarnya mirip biasa Bapak Ibu sama strategic asset, hanya saja mereka, eee eee, ya sudah berkontribusi, hanya saja masih butuh support gitu loh dari holding, misalkan supportnya terkait dengan fungsi SDM-nya, fungsi IT-nya, atau mungkin perlu tambahan modal gitu untuk bisa mereka, apa namanya, mmm menghasilkan pendapatan yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau, strategic liabilities itu biasanya, perusahaan atau anak perusahaan itu dijadikan sebagai cost center Bapak Ibu. Jadi memang, eee, apa namanya, eee, secara apa namanya, secara planning pun memang anak perusahaan itu dijadikan sebagai, operasional aja. Jadi mereka yang memang, misal, support-nya si anak usaha yang ada di strategic asset misalnya, atau support-nya anak usaha di strategic contributors. Biasanya untuk strategic liabilities ini tuh, most likely biasanya perusahaan-perusahaan outsourcing itu dijadikan sebagai, strategic liabilities. Kenapa? Karena mereka kan, pekerjaannya itu biasanya, apa SDM-SDM untuk hiring SDM untuk bisa dijadikan sebagai outsource gitu ya. Nah, outsource itu sendiri kan, memang tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya ya Bapak Ibu. Nah itu, eee, apa namanya, tapi secara apa, praktiknya itu nanti pasti, eee apa, pendapatan dari perusahaan outsource itu nggak terlalu banyak. Jadi mereka biasanya memang di-setting dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, untuk bisa dijadikan sebagai cost center dari perusahaan holding kayak itu. Jadi mereka hanya support aja nih, hanya support dari segi SDM-nya ya misalkan dalam holding ini untuk perusahaan outsourcing gitu. Nah kalau, non strategic asset itu mungkin, yang tadi sudah saya singgung ya, mungkin secara kinerja mereka anak perusahaan ini sudah tidak cukup oke, secara industri pun juga, apa namanya, potensinya itu sudah, mungkin menurun ya. Ya itu, dimasukkan di dalam non strategic asset itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk dilakukan divestasi atau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lagi secara berkala, secara intens, apakah, eee, anak perusahaan ini masih bisa, berdiri gitu ya. Nah, kemudian yang tools yang kedua itu terkait dengan paradox matrix. Dalam hal ini paradox matrix itu biasanya, digunakan, perusahaan untuk melihat nih secara ke depan anak anak perusahaan ini tuh mau, apa namanya, grab market-nya tuh yang grab market baru kah? Atau, mungkin dari market yang sudah
diketahui atau existing saat ini aja cukup. Kemudian juga untuk bisa grab di market baru itu, apakah, resource-nya atau sumber dayanya itu mereka perlu 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 optimalkannya itu secara internal saja atau mungkin, bisa dilakukan dengan joint operation dengan, penggunaan apa namanya, external resource gitu Bapak Ibu. Jadi, kita misalkan, kerjasama gitu sama perusahaan yang mmm, punya pelabuhan atau seperti apa, nanti secara operasionalnya itu, misalkan kita dalam hal ini adalah perusahaan bongkar muat seperti itu ya Bapak Ibu, dari kita kerjasama dengan, pelabuhan, perusahaan yang punya pengelola pelabuhan, kita kita, apa namanya, offer kalau kita, bisa melakukan pekerjaan untuk, bongkar muat di dalam pelabuhan itu. Nanti mungkin, secara teknisnya bisa dilakukan, apa namanya, bagi hasil atau seperti apa itu, bisa juga menggunakan, sistem joint operation terhadap, anak perusahaan, kayak gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya, mungkin saya kembalikan ke, Pak Deva.